balik lagi ngobrol di PR sama Kania. Kali ini kita punya tamu spesial nih. Cluenya cowok, terus berbakat. Namanya ada di, lihat tuh di sini nih. Kita langsung aja ke tampannya belum. Baik, tampannya menawan. Siapa lagi kalau bukan Lucky Adnan? Di sini sobat PR mungkin beberapa sobat PR ada yang nggak tahu nih siapa sih Lucky Adnan itu. Boleh perkenalkan dulu? Jadi mungkin sebagian orang udah tahu aku juga, yang terutama tetangga-tetangga aku aja sih maksudnya. Baik. Jadi aku Lucky Adnan. Kemarin tuh habis rilis ini mini album. Oh ya. Mini album Ready to Fly. Oh gitu. Judul mini albumnya, waktu single pertama mini albumnya tuh apa sih judulnya? Single pertama aku Gagal Move On. Kebetulan itu yang lagi dijagoinnya. Iya. Aku gagal move on. Iya. Sorry, judulnya aku gagal move on. Aku jadi gemeteran deh. Soalnya kakak jadi kayak itu tuh. Aman ya? Oke, jadi single pertama aku gagal move on. Single keduanya ada Fallback Dong. Iya. Terus Jodoh Mas Santuy, Siapapun Mau Sama Kamu, sama I Used to Fall in Love. Oke. Pengen tahu nih, si Gagal Move On ini terinspirasi dari apa sih? Musiknya dari pribadi sendiri, Gagal Move On, atau ada cerita tersendiri gitu soal si single ini, Gagal Move On ini? Sebenarnya sih gini, aku penulis lagu, pembuat lagu, dan aku cenderung lebih cerita tentang diri aku. Jadi aku bikin lagu untuk lagu itu bercerita sama aku gitu, ngerti ya? Tentang diri sendiri makanya aku cenderung kalau bikin lagu itu pasti ada hey-nya depannya. Jadi aku mau bercerita sama diri aku sebenarnya. Nah, aku gagal move on, jadi ceritanya waktu itu aku sempet jatuh cinta sama cewek sampai 7 tahun. Lama banget ya Sobat PR, 7 tahun. 7 tahun. Iya. Terus ya mau berpaling nggak bisa. Nggak bisa karena ya banyak hal lah. Betul, aku pakai kacamata itu jadi kayak ini, udah aku buka aja ya. Aku buka aja ya. Ya. Begitu. Aku jadi grogi sendiri. Iya. Jadi dari 7 tahun terus aku jatuh cinta tapi selalu ditolak gitu. Sebenarnya teman-temanku kayak banyak lah yang nggak setuju, kayak udahlah ngapain sih kayak gitu-gitu segala macam. Nah, di situ aku pengen punya sesuatu yang bisa menghibur diriku ketika aku lagi sedih, lagi galau gitu. Teman-temanku bilang sampai kapan ku menunggu, dan mereka semua bilang kau tak pantas untukku. Tapi aku bilang kepada mereka kayak gitu-gitu loh. Asik. Terus udah kayak gitu, si Gagal Move On ini berarti terinspirasi dari cerita sendiri. Dari cerita sendiri. Boleh nggak sih Sobat PR ngedengerin sedikit aja dinyanyiin lagu Gagal Move On nih? Boleh, Silakan sedikit aja. Nah, ini boleh pakai kacamata lagi? Iya, boleh. Boleh banget. Hey, teman-temanku bilang sampai kapan ku menunggu, dan mereka semua bilang kau tak pantas untukku. Tapi aku bilang kepada mereka, jangan rentukan semua harapanku, karena aku yakin kau pasti masih mau duduk di sini berdua denganku. Sejak saat engkau kemarin pergi, ku masih setia menanti kamu di sini. Pat dikit dong kembali, ku hitung saja 1, 2, 3, jangan sampai kau sesali. Hidup kan cuma sekali loh. I say na 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 na. Aku gagal move on. Asik. Na. Asik banget tuh lagunya. Itu tuh genre lagu musiknya tuh apa ya kalau yang Gagal Move On ini dan sama mini albumnya? Gitu. Sebenarnya aku genre musiknya apa aku nggak tahu. Tapi gini, aku cenderung kalau misalkan bikin musik, itu sebenarnya awalnya tuh pengennya bikin musik jazz. Aku suka musik jazz kan. Musik jazz. Terus bikin karena aku nggak bisa main alat musik. Aku serba otodidak lah dari komputer, bocah komputer gitu, bocah warnet. Ya, dari ngerakit nada terus masukin suara-suara instrumen lain gitu. Terus kok kayaknya enak ya gitu. Terus ya udah aku nyanyiin aja, udah nggak tahu lagi liriknya apa. Oh gitu. Tapi bisa nge-rap nggak sih? Soalnya kayak wajahnya tuh kayak rapper gitu. Iya gitu ya. Tapi di mini album ini ada rapnya gitu nggak? Ada juga, ada unsur rap beberapa, ada unsur rap tapi cuma sedikit aja. Berarti bisa masuk jazz, pop,
Bisa mungkin ya, tapi jazz kayaknya enggak deh. Karena aku Jazz sebagai apa? penikmat Oh jazz. iya iya. Bukan, Oke, bukan. oke. Aku padahal mau. Iya. Tapi enggak nih, enggak. Tapi enggak lebih enggak. masuk ke pop berarti ya. Ke pop lah, ke Ya, pop. oke. Kalau misalnya nanya nih, suka musik tuh dari kapan sih? Kayak perjalanan karir musik itu apakah dari kecil, dari bayi brojol udah pengen nyanyi gitu? Udah. Apa gimana? Iya. Iya kayak gitu gimana? Sebenarnya enggak sih. Jadi dulu itu aku punya teman. Iya. Dia itu suka ngajakin aku karaokean. Oh, karaoke. Di tempat karaoke. Berduaan. Di kayak tempat hiburan mainan-mainan yang ada iya, yang iya, dimasukin iya, koin iya. keluar boneka kayak gitu-gitulah. Oke, kita tahu. Boleh sebut brand emang enggak kan? Enggak. Jangan ya. Oke, pokoknya tempat-tempat hiburan gitulah. Iya. Ada karaokean yang masukin koin 2.500 pluk. Satu kali nyanyi aja ya gitu. Iya. Jadi kalau masukin Keluar 2 koin, lagunya kan. 2 kali nyanyi ya dua kali gitu. nyanyi. Terus dari situ hobi karaokean. Terus ya suka nyanyi sama dia berduaan. Cowok, masalah cowok. Oke. Oke. Baik. Terus dari situ ya suka nyanyi lah. Suka kalau misalkan kayak pergi kemana nyumbang nyanyi gitu. Itu di umur berapa sih suka nyanyi gitu? 3 SD lah kayaknya. Oh, 3 SD. 3 SD itu udah nyumbang nyanyi sampai ayah ibuku kayak, aduh nyanyi lagi nih. Dia nyanyi lagi nih gitu. Terus dari situ SMP itu aku ceritanya suka sama cewek. Iya. Terus aku masuk ke kayak ekstrakurikuler yang si cewek ini ikutin. Biasalah kalau orang cinta gimana biasa sih? Ya, pengen deket gitu, jadi ikut aja masuk. Gitu, Iya, terus udah kan. gitu di situ cantik-cantik semua. Baik. Itu Terus? Kak, ekstrakurikuler yang paduan suara. Oh, biasanya paduan suara tuh kan cewek-cewek semua ya? Itu dia, begitu aku masuk, cowoknya cuma 2 orang. Dah, Tapi tetap lanjut. Tetap lanjut. Ya udah mau nggak mau lah orang udah daftar. Iya. Terus abis itu di situ ya udah aku nggak ngapa-ngapain juga kan. Ya udah akhirnya suruh bikin lagu sama guruku. Oh, disuruh. Jadi dari SMP udah disuruh bikin lagu. Disuruh ya? bikin lagu. Terus ya aku kan sebenarnya nggak ngerasa ada bakat apa-apa di musik juga. Terus disuruh bikin lagu, aku rada-rada kayak, aduh bikin apa ya gitu. Iya. Tapi udah aku jadiin aja. Ternyata sebelumnya ya Kak, sorry nih ya Kak ya. Iya. Aku tuh di sekolah itu bukan orang yang normal gitu, dalam artian suka bolos, suka ya gitulah, kayak bandel lah, Iya. pakai baju dikeluarin segala macem. Jadi tuh udah sama kepala sekolah tuh udah akrab, Iya. sama guru BK tuh udah akrab. Pasti sering banget ke ruang BK ya. Terus dari ikut lomba, pada saat itu hari Senin, itu kepala sekolah keluar sekolah, nyari-nyari mentor-mentoratan mana nih? Lucky mana? Wah, aku udah kayak, jangan, gue mau dikeluarin kayaknya ya. Iya, udah deg-degan Udah banget deg-degan. ya. Jam 7:30 lah. 7:30 atau jam 8 gitu. Terus ya udah suruh masuk, aku dipakein dipakein dasi. Kan gak punya dasi, Iya. terus dipakein gesper gitu. Suruh ngangkat piala. Pas lagi Pialanya? upacara, iya. Piala ternyata kemarin tuh menang lomba. Hebat banget lomba Dan yang lagu itu, yang bikin sendiri. bikin lagu, Luar biasa. Aku nggak ada harapan apa-apa karena memang di situ pesertanya tuh pada nulis kayak partitur gitu. Sementara aku cuma lirik doang karena kan nggak Iya, ngerti kan. iya. Terus dari situ aku ngerasa kayak, oh gue nggak bisa dipercaya sama orang dalam hal akademis. Kok guru ini bisa percaya sama gue dalam bikin lagu. Jadi gue lanjutin untuk bikin lagu lagi gitu, belajar bikin lagu lebih detail lagi, belajar dari warnet segala macam kayak gitulah. Nah terus ya semenjak saat itu ya udah gue udah mulai bolos sekolah, ke warnet terus kayak gitu-gitu loh. Ini jangan ditiru ya, ini negatif deh. Nggak boleh ditiru. Jangan Itu ditiru. kenakalan remaja pada saat itu. Mungkin ya. aku bisa di sini karena hoki juga. Hokinya Ya kan, kenapa hokinya? karena ya jangan ditiru lah kalau misalnya Oh, iya, iya. masalah kayak gitu kan, Iya, janganlah. betul, Ntar ada betul. yang, wah aku harus keluar sekolah kan Jadi enggak. penyanyi. No, jangan. ditiru ya Sobat Jangan, PR jangan. ya. Yang buruknya jangan ditiru. Jangan ditiru. Nah dari keluar sekolah, setiap hari aku ke warnet belajar bikin lagu. Sampai dikeluarin dari sekolah, pindah sekolah lain. 1 minggu aku masuk, terus besoknya bolos-bolos lagi. Karena ke warnet lagi. Ke warnet lagi bikin Iya. lagu. Padahal ibuku udah nyewain ojek buat nganterin aku dari rumah. Sampai bener-bener ke pintu gerbang sekolah dan disuruh tungguin. Tapi tetap Udah masuk, bisa masuk lolos. kabur lagi, lolos lagi. Luar biasa. Ke warnet belajar bikin lagu. Iya. Berarti itu dari SMP, SMA, masih terus bikin lagu. Masih terus. Sampai yang pas SMP itu aku dikeluarin dari sekolah, Kak. Jadi aku masuk ke sekolah paket. Oh gitu, tapi dari situ tetap ngelanjutin hobinya, Tetap maksudnya lanjut. bakatnya buat bikin lagu. Tetap lanjut. Mini album ini rilisnya itu tanggal berapa sih? Dari 19 Mei. Dari 19 Dari Mei. 19 Mei. Gitu.
udah ada di platform apa aja nih? Dia di platform apa aja? YouTube kah, Spotify atau apa? Platformnya di YouTube udah ada, tapi baru satu lagu yang aku gagal move on. Yang gagal. Karena Baru rencananya singlenya doang, kan? untuk di YouTube kita mau langsung keluarin video klip. Yang aku gagal move on itu masih video lirik juga. Tapi udah ada videonya juga, aku lagi kayak stand up gitu ceritanya. Oh, gitu. Terus sisanya di Spotify udah ada 5 lagu, terus di Deezer, di YouTube Musik udah ada. Tapi di Apple Music saat ini belum ada. Saat ini kita lagi ngobrol nih masih belum ada dan lagi diurus. Boleh. Nama channel YouTube kan bisa dilihat di YouTube. Di search-nya apa, channel YouTube-nya apa? LUCKYADNAN persis seperti kalung yang sedang kakak gunakan. Ini nih bisa langsung di search ya di YouTube Musik, Spotify. Terus apa lagi tadi? Instagram langsung juga. Aja ya. Lagunya di Instagram juga udah ada, di TikTok juga udah ada. Oh, di TikTok juga udah ada. Itu dong Kak, joget-joget gitu. Iya. Oh iya, bikin challenge ya. Iya, boleh. Benar. Nah, terus rencana promosinya nih selain di sini udah kemana aja atau di mana aja gitu rencana promosi lagunya? Saat ini masih keliling Radio Bandung. Tapi kedepannya mungkin akan keliling radio lagi, tapi aku masih belum bisa bocorin kemananya. Cuma rencana bisikan-bisikannya sih katanya Cirebon. Oh gitu, keluar kota ya pasti. Iya. Doain dong Kak. Iya, doain semoga lancar, banyak yang dengerin, viral ya. Amin. Viral kan lagunya semuanya viral nanti kan. Nanti kalau viral kakak ikut viral Kak. Iya, nanti kan di TikTok tuh kan biasanya kan kalau di TikTok itu kan suka joget-joget gitu. Lagu gagal move on nih. Jogetnya gampang lagi cuma. Oh ada jogetnya. Bareng ya. Coba gimana? Aku gagal move on gitu-gitu aja. Oh, gitu-gitu doang. Iya, itu 2 kali deh. Ya? Gampang. Coba sekali lagi. 1 2 3. Mukanya tuh harus kayak ngeselin. Oh, oke. Gitu. Iya. Terakhir ya. Ada harapan apa sih ke depannya buat karirnya, buat albumnya, buat segalanya lah di dunia musik gitu? Sebenarnya aku bikin lagu kayak gini, itu kan sebenarnya kan maknanya kan sebenarnya sedih Kak. Makna lagunya sebenarnya sedih tentang kegagalan cinta, kegagalan segala macam lah segala. Ya tapi cinta aja sih, lebih ke spesifik cinta ya. Kegagalan cinta, orang-orang yang kesepian segala macam. Nah, aku pengen hal tersebut, energi sedih itu diubah menjadi energi positif. Bahagia. Jadi ketika pada saat aku bikin lagu itu, harapanku adalah aku bisa bahagia dengerin laguku sendiri tanpa harus ngelakuin hal negatif Kak. Iya. Karena kan banyak banget kalau ketika lagi patah hati segala macam kan larinya ke hal-hal negatif. Ya. Nah aku dan circleku, teman-temanku itu selalu kalau misalkan lagi kayak sedih gitu dengerin lagu aku, joget-joget bareng kayak gitu-gitu. Nah harapanku ke depannya mungkin bisa satu Indonesia tuh bisa bener-bener happy tanpa lu harus ke hal-hal yang negatif gitu. Intinya adalah kayak ketawain aja diri sendiri, meski sesedih apapun lu, happy aja gitu, ketawa aja gitu. Oke, benar juga sih ya, harus happy, nggak boleh dibawa sedih. Iya, ini aku happy gini kan hatinya sebenarnya kosong. Iya. Baiklah, hatinya kosong ya Sobat PR. Tapi happy. Tapi tetap happy, tetap harus happy ya. Jadi Kak, kalau kakaknya sendiri tuh kakak udah punya pacar apa belum? Aduh, kebetulan udah lagi. Jawab jujur atau enggak sih? Kalau ini sebenarnya udah punya pacar belum sih? Aduh, jadi gini ya, aku saking terinspirasi sama ada lagu enak Kak, judulnya Jodoh Mas Santuy. Kebetulan aku sendiri yang nyanyi, jadi aku belum punya pacar. Aku rasa masih Jodoh Mas Santuy gitu. Ya. Gimana coba? Jodoh Mas Santuy gitu? Jodoh Mas Santuy gitu, lagunya gitu. Oh, lagunya kayak gitu ya? Panu di badanmu ada maknanya, kayak gitu-gitu lah. Hei biar mereka bilang bla bla bla, jangan kau pantang menyerah, tunggu saja waktunya akan tiba. Jodoh mereka kemana gitu. Nyanyiin gitu, ada nada-nadanya gitu, nyanyiin aja. Nyanyiin sedikit aja boleh? Kayak kacamata ya? Boleh, gas. Beda langsung. Auranya langsung beda. Hei teman, aku ngerti kau sedang mencari si pengisi hati. Asik. Karena mereka nggak ada yang ngerti kalau kau butuh sosok pengisi hati. Tak bisa kau temukan di Indonesia, mungkin saja jodohmu bule Amerika. Dan biarkan saja mereka tertawa, Panu di badanmu ada maknanya.
punya segala ya. Ada panu bermakna. Aduh. Jadi maknanya adalah ya siapa tahu kan kita nggak laku di Indonesia bisa laku di yang lain gitu ya, di luar negeri gitu kan. Siapa tahu nanti tuh panu itu dikira tato kayak ih keren banget, ih tatonya keren banget kayak tato macan putih. Kita nggak tahu. Kita kita ya. Nggak tahu. Mungkin orang lain nggak tahu itu panu atau tato gitu kan. Iya. Pas udah jadian aja tuh kok kamu sering garu-garu. Kok kayak gatal di belakang katanya gitu. Baik Sobat PR, sampai di sini aja bincang-bincang bareng Lucky Adnan. Jangan lupa komen, like, and share. Dan jangan lupa follow Instagramnya Lucky Adnan, Lucky Adnan. ITSLUCKY ADNAN. Cakep, jangan lupa di follow ya. Dadah!